puasa pada bulan Ramadan, membatalkan puasa, rukun-rukun puasa itu dilestarikan, diingat-ingat kembali. Kemudian apa lagi? Di judul-judul yang kedua, ketiga, fadilah sholat tarawih, kemudian keutamaan sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat semuanya? Ibu-ibu gimana kabar? Sehat semuanya? Udah buat kue lebaran? Belum? Nah. Sampai mana tadi? Mau sampai kue lebaran? Nah. Dah. Adik-adik, apa judul kita? Melestarikan nilai-nilai Ramadan. Apa melestarikan nilai Ramadan? Ya? Apa? Adik perempuan, yang adik laki-laki jangan ribut. Gak ada suara. Ketika Ustaz ceramah, kalau ada bersuara dan sholat tarawih berjamaah nanti sampai witir, ribut, teriak-teriak, lari-lari, Ustaz merajuk. Boleh Ustaz merajuk? Sekali-kali merajuk kalau Ustaz nggak apa. Merajuk nanti ya. Kalau ada cakap-cakap kanan kiri nanti ribut, nah bisik-bisik, nah, seperti tadi itu. Ya, yang putri juga aja ribut ya. Catat poin-poin materinya. Kalau ribut nanti Ustaz merah. Nggak mau Ustaz tanda janji ya, janji ya, sampai kita sholat berjamaah nanti gak ada ribut ya, gak ada teriak-teriak, apalagi nggak sholat, enak saja minta tanda tangan, Ustaz tanda tangan, sholat enggak, hanya mendengar ceramah aja, tetap nanti sholat di belakang, tertib, jangan ribut, gak ada suara ya. Ribut ya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melestarikan nilai-nilai Ramadan. Ini judul di hari pertama sampai terakhir ini diringkaskan, itulah kita lestarikan. Yang sudah dipaparkan materi-materi ini. Puasa pada bulan Ramadan, membatalkan puasa, rukun-rukun puasa, itu dilestarikan, diingat-ingat kembali. Kemudian apa lagi? Di judul-judul yang kedua, ketiga, fadilah sholat tarawih, kemudian keutamaan sholat berjamaah, kemudian apa lagi? Tentang infak, zakat, sedekah, kemudian tentang membaca Al-Quran, turunnya Al-Quran, kita baca, kemudian tentang amalan 10 terakhir Ramadan, paket Ramadan, yaitu iktikaf. Nah, inilah pembahasan kita. Setelah Ramadan ini ada nilai bobotnya kita, kualitas, mutu. Jangan Ramadan ini telah selesai, Al-Quran ditutup, nggak pernah lagi dibuka, dibaca, disimpan dalam lemari, di atas rak sampai berdebu. Kapan Al-Quran dibuka? Pas Ramadan aja. Kalau nggak Ramadan, Al-Quran tidak dibuka, dibiarkan. Kapan Al-Quran dibuka? Pas meninggal orang tua kita aja, baru dibuka. Kalau nggak meninggal orang tua kita, saudara kita, abang kita, kakak kita, Al-Quran disimpan, nggak dibaca. Kapan berimpak? Pas Ramadan aja. Kalau selesai udah Ramadan, ya impak kita sebulan 1.000, 2.000. Nah, tuh pas Ramadan, bukan. Setelah Ramadan ini kita kuatkan lagi ibadah kita. Pas Ramadan ini kita sholat berjamaah, kita kuatkan. Setelah Ramadan kita kuatkan lagi sholat berjamaah kita, dan wabil khusus kepada kaum bapak. Ya, pada kaum bapak, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau sholat zuhur dan sholat asar mungkin kita beraktivitas di luar, kerja di luar. Usahakan, kuatkan berjamaah kita setelah Ramadan ini yang kita pertahankan. Maka inilah ciri-ciri orang yang bertakwa setelah Ramadan ini, yang mana di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini semua kita udah hafal. Ini waktu materi yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Kita kembali bertakwa kepada Allah. Ibadah sudah kita kerjakan, ibadah ritual kita, puasa, sholat, ibadah sosial kita, infak, zakat, sedekah. Setelah Ramadan ini kita kuatkan lagi ibadah kita. Jangan kita memperadukan antara hak dan batil. Setelah Ramadan belum taubat masih. Sholat kita kerjakan, puasa kita kerjakan, infak kita laksanakan, zakat kita tunaikan, judi jalan terus, minum khamar jalan terus, maksiat jalan terus. Berarti kita belum kita lestarikan Ramadan kita, belum kita kuatkan, belum ada perubahan. Belum kita bertakwa kepada Allah, masih memperadukan antara hak dan batil.
maksiat kita kerjakan, perbuatan sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela kita kerjakan. Ini di kalangan orang awam susah mengerti kalau masalah ini. Dia bersangka itu diterima amal ibadahnya. Mencuri kerjakan, narkoba kerjakan, sholat dia kerjakan, infak dia kerjakan. Dia seakan-akan dia diterima. Namun ibaratkan air dan minyak, kapanpun tidak akan mau bersatu. Begitulah. Jadi kalau mau judi silahkan judi. Kalau mau narkoba silahkan narkoba. Mencuri silahkan mencuri. Tapi tahan azabnya di api neraka. Mudah-mudahan adik-adik sini nggak kayak gitu ya. Nah, jauhkan diri kalian dari narkoba, narkotika, ganja yang sangat berbahaya. Kuatkanlah nilai-nilai Ramadan ini. Setelah Ramadan ini kita berubah, muhasabah, bertaubat, tidak melaksanakan sifat-sifat tercela. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian menanamkan nilai kejujuran, menjaga hati dan lisan kita. Ya Bu, mudah-mudahan kaum ibu di sini ndak. Ini kita penyakit itu. Kalau sudah berkumpul 1, 2, 3 Ramadan ini atau apa, bahas mudik lebaran dulu. Siap mudik lebaran baru cerita tetangga sana. Gak bisa tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Gak bisa tetangga beli AC, kita menggigil kedinginan. Gak bisa tetangga naik haji, kita naik tensi. Ngumpat sana, ngumpat sini. Ini pahala kita udah mau numpuk. Gara-gara muncung kita ini, lidah yang tidak bertulang, bentuknya kecil, hati-hati. Bisa menyakitkan. Lebih sakit lidah ini kena ya melukai hati seseorang daripada kena pisau. Kalau pisau bisa diobati, bisa hilang bekasnya, jejaknya. Sementara hati kalau disakiti bertahun-tahun tetap ada bekasnya. Ibaratkan kaca yang pecah dilem, tetap ada bekasnya. Hati-hati menjaga lisan, Bu. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Mula-mulanya gue cerita-cerita mudik dulu, lebaran, kok nggak pulang, kok lebaran ini. Baru cerita sana, cerita sini. Akhirnya gugur pahala ibadah kita. Pahala kita sudah menumpuk, pahala infak, pahala sedekah, pahala baca Al-Quran. Akhirnya apa? Gugur dari lisan kita. Tuh jaga, tanamkanlah nilai kejujuran setelah Ramadan. Kemudian kesabaran, mengendalikan marah, sensitif, pemarah. Biarkan anak-anak kita di sini tuh tetap sholat berjamaah selagi mereka masih aktivitas ngaji di sini. Arahkan mereka anak-anak kita ini, jangan kita cepat marah. Hei, pulang kau, gak usah sholat di masjid, ribut. Karena mereka melanjutkan nanti. Makmur masjid kita ini adalah ada anak-anak di sini, Bu, Pak. Mereka melanjutkan nanti. Kunci anak-anak. Maka hilangkanlah sifat-sifat pemarah, khadab. Kemudian sholat berjamaah. Ya, karena sholat berjamaah ini kita sudah tahu semua, sudah paham. Pahala berjamaah 27 kali lipat, 27 derajat. Sedangkan sendiri 1 kali lipat. Begitulah perbandingannya. Apa gambaran hidup kita sholat berjamaah ini? Supaya kita saling mengenal saudara kita di sini. Ada imam, ada makmum. Ketika imam ruku, kita ikut ruku. Ketika imam sujud, kita ikut sujud. Ketika imam berdiri, kita ikut berdiri. Ketika imam benar, kita ikut imam. Ketika imam salah, kita tegur. Menggambarkan sosial kemasyarakatan kita. Kita mengenal saudara kita. Kuatkan berjamaah kita. Kemudian yaitu sosial kita, yaitu zakat dan sedekah. Dari umat kembali lagi ke umat. Khairun nas anfahum,
Khairun nas, dari manusia kembali lagi kepada manusia. Anfahum linnas, dari kita kembali lagi ke kita. Ini namanya ibadah sosial, yaitu zakat kita, sedekah kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini itulah melestarikan nilai-nilai Ramadan. Setelah Ramadan ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita, ibadah ritual kita, ibadah sosial kita, dan selanjutnya puasa kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, iktikaf kita, sholat berjamaah kita, dan lain sebagainya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.